ramai netizen dengan rakyat Malaysia ni minat dia nak kuatkan national team betul, tapi di samping itu kita perlu berhati supaya tidak tertipu dengan perkara ini. Betul. Malaysia mendadak panas dingin, seolah tak percaya dengan kenyataan yang kini mengguncang dunia Arab. Sebuah pengakuan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya, ketika keberanian rakyat Indonesia, bukan tentara, bukan pejabat, tapi supporter biasa, diakui langsung oleh kepolisian Arab Saudi. Dunia terdiam, tapi Malaysia justru terbakar iri. Segalanya berawal dari sebuah laga di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Di atas kertas, ini hanyalah pertandingan sepak bola biasa. Tapi di balik itu, ada ribuan jiwa yang datang dengan satu tekad, membawa merah putih berkibar di tanah Arab. Mereka datang dari berbagai penjuru, dari Riyadh, Madinah, Dammam, hingga Makkah, menempuh ribuan kilometer hanya untuk satu hal, Indonesia. Tidak ada yang menyangka, hari itu akan menjadi saksi sejarah baru. Saat para pekerja migran, pelajar, dan keluarga Indonesia berkumpul di sekitar stadion, suasana awalnya tenang. Mereka membawa bendera, drum, dan semangat yang meletup-letup. Namun, ketenangan itu perlahan berubah menjadi ketegangan ketika aparat keamanan mulai menutup akses masuk tanpa penjelasan. Ratusan supporter dibiarkan menunggu di luar gerbang dalam suhu panas yang membakar kulit. Waktu berlalu, tetapi pintu stadion tak kunjung dibuka. Rasa lelah, haus, dan kecewa mulai menyelimuti mereka. Namun, dari rasa kecewa itu lahir keberanian. Satu persatu mulai berteriak, "Hidup Indonesia!" dan suara itu menggema di seluruh area stadion. Awalnya, teriakan itu terdengar seperti luapan emosi biasa. Tapi dalam beberapa menit, sorakan berubah menjadi gelombang besar. Ribuan suara menyatu dalam satu irama, mengguncang jantung King Abdullah Sport City. Aparat keamanan mencoba menenangkan, tapi semangat itu tak bisa dipadamkan. Mereka hanya ingin satu hal, masuk dan mendukung tim mereka, namun, pihak keamanan justru memperketat barikade. Garis pembatas ditambah, pintu-pintu besi dikunci rapat. Itulah titik di mana kesabaran berubah menjadi aksi. Supporter Indonesia yang berdiri di barisan depan mulai mendorong barikade, bukan dengan amarah, tapi dengan tekad. Satu dorongan, dua dorongan, dan pagar besi itu runtuh seolah tak mampu menahan kekuatan persatuan. Dalam sekejap, aparat keamanan Arab terkejut. Mereka berusaha menahan lautan manusia yang bergerak maju, tapi arus itu terlalu kuat. Tak ada kekerasan, tak ada batu, tak ada senjata, hanya suara nyanyian dan langkah kaki yang penuh keberanian. Indonesia, Indonesia, menggema, membuat suasana stadion bergetar. Para komandan keamanan Arab yang menonton dari ruang kontrol dibuat terpaku. Mereka tak percaya melihat rakyat biasa, tanpa persenjataan, mampu menerobos sistem keamanan ketat yang mereka banggakan. Mereka tidak bisa dihentikan, ujar salah satu petugas dengan nada getir. Tak lama kemudian, tribun stadion berubah menjadi lautan merah putih. Bendera Indonesia berkibar di mana-mana, dan suara, "Garuda di dadaku," menggema dari setiap sudut. Dunia menyaksikan. Kamera televisi yang awalnya fokus ke lapangan kini menyorot ke arah tribun. Di sanalah sejarah sedang ditulis. Keesokan harinya, berita itu meledak di media Arab. Supporter Indonesia guncang Jeddah, tulis salah satu portal berita Timur Tengah. Bahkan media besar di Riyadh menyebut kejadian itu sebagai gelombang semangat dari Timur. Namun, yang paling mengejutkan adalah pernyataan resmi dari Kepala Kepolisian Arab Saudi sendiri. Dalam konferensi pers, ia berkata dengan suara tegas namun jujur, "Jangan sekali-kali mengusik nyali orang Indonesia. Mereka sangat pemberani. Pasukan kami kewalahan menghadapi mereka. Kami kalah mental dan kalah keberanian." Ucapan itu seperti gemuruh yang mengguncang seluruh dunia Arab. Pernyataan itu menyebar cepat ke berbagai negara. Dari Qatar hingga Bahrain, dari Mesir hingga Uni Emirat Arab, media menulis hal yang sama. Indonesia bukan hanya besar karena jumlah penduduknya, tapi karena keberanian rakyatnya. Dunia pun mulai menatap Indonesia dengan pandangan baru, namun, di sisi lain, negeri jiran Malaysia mendadak resah. Media mereka mulai menulis dengan nada sinis. Itu hanya dilebih-lebihkan media Arab, ujar mantan Presiden FAM, Datuk Hamidin. Pernyataannya terkesan berusaha meredam rasa malu. Tapi rakyat Malaysia sendiri tahu, dunia sudah melihat bukti yang tak bisa disangkal. Video demi video beredar di platform X dan TikTok. Terlihat jelas bagaimana supporter Indonesia menghadapi aparat dengan berani tapi tetap tertib. Tak ada kekerasan, hanya keberanian yang murni. Netizen Malaysia pun terbelah. Ada yang menolak mengakui, namun banyak juga yang menulis jujur. Kita kena akui, supporter Indonesia memang luar biasa.
Kalimat sederhana itu menjadi simbol pengakuan diam-diam dari rakyat Malaysia terhadap semangat bangsa Indonesia. Karena di saat banyak yang memilih diam, ada yang berani berkata jujur, bahwa Indonesia kini benar-benar menjadi macan Asia, bukan hanya dalam kata-kata. Sultan Johor bahkan ikut buka suara. Dengan nada tinggi, ia berkata, "Nyali orang Indonesia itu biasa saja. Jangan terlalu bangga dengan berita itu." Namun, pernyataan itu justru menambah bara. Karena semakin mereka menyangkal, semakin banyak bukti bermunculan di dunia maya. Jurnalis Arab, dalam tulisannya, bahkan menyebut, ini bukan tentang sepak bola. Ini tentang jiwa bangsa yang tak bisa ditundukkan. Kalimat itu menjadi viral, disalin dan dibagikan jutaan kali oleh pengguna media sosial di seluruh dunia. Bahkan televisi Al Arabiya menayangkan liputan khusus berdurasi 20 menit tentang fenomena ini. Dalam tayangan itu, mereka memutar ulang momen ketika pagar stadion roboh, lalu memperlihatkan supporter Indonesia bernyanyi dengan damai di tribun. Seorang komentator berkata, mereka bukan perusuh, mereka simbol keberanian modern. Sementara itu, di tanah air, berita ini disambut dengan bangga. Menteri Pemuda dan Olahraga mengucapkan terima kasih kepada seluruh supporter Indonesia di Arab Saudi. Ia mengatakan, kalian bukan hanya mendukung timnas, tapi menjaga marwah bangsa di mata dunia. Di media sosial, tagar nyali Indonesia dan macan Asia trending selama berhari-hari. Ribuan pengguna menulis pesan kebanggaan dan rasa haru. Bahkan banyak warga Arab yang mulai menggunakan kata Indonesia sebagai simbol keberanian rakyat sipil. Namun, bagi Malaysia, ini seperti tamparan keras. Karena selama ini mereka yang sering menyebut diri Abang Besar Asia Tenggara, kini harus melihat dunia justru bertekuk lutut memuji Indonesia. Media Malaysia berusaha memutar narasi, tapi percuma. Fakta sudah berbicara puncaknya, ketika salah satu reporter Arab bertanya kepada kepala kepolisian Saudi, apakah ini pertama kalinya Anda menghadapi situasi seperti ini? Ia menjawab, pertama kali. Dan kami tidak akan lupa, karena yang kami hadapi bukan kerusuhan, tapi keberanian. Ucapan itu menjadi kutipan abadi di media internasional. Bukan kerusuhan, tapi keberanian. Kalimat itu menandai babak baru dalam sejarah citra bangsa Indonesia di dunia. Dari supporter biasa, lahirlah pengakuan luar biasa dan sejak hari itu, setiap kali nama Indonesia disebut di dunia Arab, mereka tak lagi hanya teringat pada pekerja migran, tapi juga pada keberanian yang mengguncang stadion raksasa di Jeddah. Sebuah momen di mana rakyat biasa menulis sejarah luar biasa, sementara Malaysia, yang semula mengejek, kini hanya bisa diam. Sebagian warganya mulai sadar bahwa rasa iri tak akan mengubah kenyataan. Karena keberanian tidak bisa dibuat-buat, dan nyali bukan sesuatu yang bisa dipalsukan. Kini, dunia tahu. Indonesia bukan hanya besar di kata, tapi juga di hati. Dan keberanian supporter kita telah membuktikan bahwa semangat merah putih tak bisa dipadamkan oleh apapun, bahkan oleh tembok besi sekalipun. Itulah sebabnya, kisah ini bukan sekadar cerita tentang sepak bola. Ini kisah tentang jati diri bangsa. Tentang rakyat yang bersatu di tanah asing, menolak tunduk, dan akhirnya membuat dunia menundukkan kepala. Dan ketika semua negara membicarakan soal teknologi, ekonomi, dan kekuasaan, Indonesia membuktikan satu hal yang lebih penting, keberanian. Karena selama semangat itu masih hidup, tak ada bangsa di dunia yang bisa meremehkan kita lagi. Maka benar kata Kepala Kepolisian Arab Saudi di akhir wawancaranya, kami kalah dalam hal nyali. Indonesia layak disebut macan Asia. Kalimat itu kini abadi, menjadi bukti bahwa harga diri bangsa Indonesia bukan sekadar slogan, tapi kenyataan yang diakui dunia.